Tadi mengenai budaya positif. Masih sama, hanya ini bagiannya adalah mengenai kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini saya sudah cobakan di beberapa kelas, di kelas 9 dan kelas 8. Ya ternyata mereka memang suka menerapkannya. Karena itu apa? Karena itu timbulnya dari diri anak masing-masing. Kita bekerja sama, jadi tidak hanya guru yang menentukan. Yang pada umumnya peraturan yang kita sering dengar itu adalah sebuah peraturan yang biasa kita temui, kita laksanakan di sebuah lembaga atau instansi atau suatu lingkungan. Peraturan harus diikuti oleh semua warga yang ada di lingkungan tersebut. Itu yang biasa kita temui. Betul seperti itu Bapak Ibu? Iya. Nah sekarang kita coba, setelah saya dan rekan-rekan mengalami pendidikan guru penggerak ini, ternyata peraturan itu timbulnya kan sepihak. Jadi mau tidak mau siapapun yang ada di situ harus mengikuti aturan tersebut. Nah sekarang kita coba bahwa peraturan itu kita ubah menjadi sebuah kesepakatan. Dari mana timbulnya kesepakatan? Dari hasil musyawarah antar keluarga tersebut. Contoh yang saya lakukan adalah di kelas misalnya. Nah di kelas ini ya terutama awalnya tentunya harus meminta izin dulu kepada bapak kepala sekolah. Kemudian ke wali kelas yang akan kita buatkan sebuah peraturan atau kesepakatan, ya bahasanya kesepakatan. Meskipun pada awalnya memang kesepakatan itu diambilnya dari sebuah peraturan, kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan. Nah waktu itu kesepakatan itu misalnya, kesepakatan itu adalah kalimatnya harus merupakan kalimat yang bentuknya kalimat positif. Contoh yang biasa kita dengar atau kita lihat, ada satu buah kalimat atau slogan yang bentuknya atau bunyinya, janganlah membuang sampah sembarangan. Betul? Nah itu kira-kira kalau menurut kita nih, bahwa kalimat tersebut sudah betul atau masih perlu perbaikan? Perlu perbaikan. Mengapa? Karena di sana masih ada sebuah kata yang menunjukkan bahwa itu adalah kata negatif, yaitu kata janganlah. Maka dirubahlah kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Kalau pada temannya juga mungkin kalau lihat ada sampah di lapangan gitu, tapi tadinya buang sampah di lapangan, tidak seperti itu. Jadi janganlah membuang sampah di mana saja, menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah kesepakatan. Kemudian janganlah berlari-lari di koridor misalnya. Nah itu juga berarti diganti kata janganlah berlari menjadi kata apa kira-kira? Lawan dari kata lari. Berjalan. Berjalanlah di koridor. Seperti itu. Itu adalah merupakan salah satu contoh saja dari beberapa kalimat yang dibuatkan, yang kita rencanakan untuk dijadikan sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan itu nanti diminta dari, kalau di kelas nih berarti si siswa semuanya mengungkapkan semua pendapatnya mengenai kesepakatan apa yang akan dilakukan di kelas tersebut, yang berlaku di kelas tersebut. Dikumpulkan, kemudian nanti dipilih kalimat-kalimat itu, kemudian kita sepakati. Kemudian kalau sudah sepakat berarti dibacakan, kemudian dibuatkan, ditempel di kelas itu. Dan kemudian ditandatangani oleh semua warga yang membuat kesepakatan tersebut, sehingga nantinya menjadi sebuah keyakinan yang sudah disepakati oleh bersama. Kesepakatan itu tidak hanya berlaku hanya satu periode, tapi perlu ditinjau kembali, ditinjau ulang. Jadi misalnya setiap berapa bulan sekali, tergantung kesepakatan kita. Nah kemudian kesepakatan itu juga dibuatnya biasanya di awal semester biasa.
posisi-posisi dikontrol, kemudian cara penyelesaian masalah yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, yaitu segitiga restitusi. Dan sebelum itu sebenarnya awalnya itu dibuat kesepakatan terlebih dahulu atau keyakinan terlebih dahulu. Apabila mereka atau siapa warga yang melanggarnya, berarti tinggal ditanyakan atau diingatkan kembali apa keyakinan yang telah disetujui tersebut. Jadi kita memudahkan bisa sebenarnya, memudahkan untuk mengingatkan siapapun yang melanggar atas kesepakatan tersebut. Mungkin hanya ada yang ditanyakan atau cukup. Jadi intinya kesepakatan itu adalah sebuah peraturan. Intinya awalnya hanya dibahasakan menjadi sebuah kesepakatan yang nantinya disepakati bersama. Setelah sepakat berarti nanti kita yakini dan kita laksanakan. Tidak hanya diingat tapi dilaksanakan. Nah, apabila ada yang melanggarnya, berarti kita beralih ke yang tadi penyelesaiannya, yaitu segitiga restitusi. Nah, posisi guru selama ini ya kita yang tahu di mana posisi kita sebenarnya. Nah, yang kita lakukan itu adalah sudah pas atau masih perlu dikaji kembali. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada gurunya yang telah menyampaikan materi terkait keyakinan kelas.